Jadi ada keyakinan yang dimiliki oleh murid-murid bahwa Yesus itu adalah Raja. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena ada kesempatan bagi kita untuk bisa bersama-sama lagi di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadikan kita boleh menikmati berkat dari Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk memahami firman ini, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang menjadikan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita di sini berbicara tentang bagaimana murid-murid Yesus bersama-sama dengan dia di waktu-waktu terakhir, detik-detik terakhir pada saat Yesus berada di dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya dan menikmati bagaimana kebersamaan mereka. Ada kata-kata, ada nasihat-nasihat, ada dialog yang terjadi antara mereka. Jadi sesuatu yang peristiwa yang terjadi sekitar tahun-tahun 30, sekitar 30, 31, 32, sekitar tahun seperti itu di sesudah Masehi atau sesudah Yesus melakukan kegiatan pelayanan di dunia ini. Disebutkan Yesus itu 33 tahun dan perkiraan waktu yang terjadi ini sekitar tahun 29 sampai dengan 32 tahun. Jadi sekitar tahun 29 sampai tahun 32 sesudah Masehi peristiwa ini terjadi. Nah, dalam pembacaan kita pada kesempatan ini kita menemukan bagaimana dialog terakhir antara murid-murid Yesus dengan Sang Guru, yaitu Yesus Kristus. Disebutkan bahwa ada pokok yang ingin mereka ketahui mendapatkan jawaban dari Yesus, yaitu bertanyalah mereka yang berkumpul di sini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sesuatu permintaan yang disampaikan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus, yang mereka yakini
Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja yang akan datang untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Itulah sebabnya mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ada keyakinan yang dimiliki oleh murid-murid bahwa Yesus itu adalah Raja. Itulah sebabnya mereka menyampaikan permohonan. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa tentang masa dan waktu tidak perlu kamu ketahui. Bapa yang tahu. Tetapi dia mengingatkan apa seharusnya yang dilakukan oleh murid-murid. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut kepada murid-murid supaya mereka menanti bahwa sesudah peristiwa ini terjadi, bahwa mereka akan mendapatkan, atau firman Tuhan berkata, Roh Kudus turun atas mereka dan mereka akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi ada tugas pokok yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk menyampaikan berita sukacita, Injil. Kamu akan menjadi saksiku. Menyaksikan siapa Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, berkorban bagi manusia untuk menyelamatkan manusia, membuat manusia boleh menikmati keselamatan. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Tugas mereka adalah bagaimana mereka harus menyampaikan saksi, menyampaikan firman sebagai saksi, supaya orang-orang boleh memiliki kebenaran firman Tuhan tersebut. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi sesudah nasihat terakhir ini, rasul-rasul dapat menyaksikan bagaimana Yesus terangkat. Terangkatlah dia, dan kemudian awan menutupi dia dari pandangan mereka. Jadi ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah dialog yang terakhir yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus terangkat. Dan pada saat Yesus terangkat, mereka dapat menyaksikan suatu kebahagiaan yang dapat mereka nikmati, boleh menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Yesus terangkat dan kemudian tertutup dengan awan dan hilang dalam pandangan mereka. Tetapi selanjutnya firman Tuhan kemudian berkata, pada saat mereka menatap ke langit, menyaksikan peristiwa terangkatnya Yesus, tiba-tiba muncul dua orang yang berpakaian putih, datang dan menyampaikan kepada mereka, berdiri di hadapan mereka. Jadi tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kau menatap ke langit? Yesus yang sudah terangkat seperti itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi suatu ungkapan yang menekankan bahwa ada nubuatan, ada janji bahwa sebagaimana dia terangkat, dia juga akan kembali dengan cara yang sama. Dan kalau kita meneliti, di dalam perjanjian lama ada nubuatan bahwa raja itu akan datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Pada saat peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun. Jadi dia terangkat dan suatu saat dia akan kembali di tempat yang sama, di Bukit Zaitun. Seperti yang dikatakan oleh dua orang yang berpakaian putih. Sebagaimana dia terangkat, demikian juga dia akan kembali. Dan sementara menantikan kedatangannya kembali ini, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada murid-murid, kamu akan menjadi saksi pada saat Roh Kudus turun
Dan kamu akan bersaksi, menceritakan semua peristiwa yang berhubungan dengan karya Kristus, supaya orang boleh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, penyelamatan itu sudah dikerjakan tuntas. Sehingga manusia yang berdosa boleh dibebaskan dari hukuman kekal karena dia percaya pada Kristus. Yesus sudah menuntaskan karya penyelamatan bagi umat manusia, semua. Dan itu harus disampaikan oleh murid-murid. Harus diberitakan supaya banyak orang boleh percaya, boleh terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dan pada saat ini saya mengingatkan kepada kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apakah saudara merindukan keselamatan terjadi dalam hidup kita? Satu cara yang dapat kita lakukan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan itu akan menjadikan kita dibebaskan dari ancaman maut. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya pada Kristus, dia tidak binasa, tetapi dia memiliki hidup yang kekal. Jadi ada beberapa bagian yang kita perhatikan di dalam pengajaran teks yang kita baca saat ini, berbicara tentang Yesus akan datang sebagai Raja suatu saat. Dan itu merupakan keyakinan umat Israel. Keyakinan murid-murid. Mereka merindukan Israel akan pulih kembali sebagai suatu kerajaan yang hebat. Dan yang kedua yang kita temukan bahwa dalam peristiwa ini kita menemukan bagaimana Yesus terangkat. Dan disaksikan oleh murid-murid. Kemudian ada dua yang datang mengingatkan kepada mereka bahwa, dua orang yang datang mengingatkan kepada murid-murid, bahwa sebagaimana Yesus terangkat, demikian juga dia akan kembali. Jadi ada nubuatan bahwa Yesus akan datang kembali di tempat yang sama. Sebagaimana dia terangkat, demikian juga dia akan kembali. Demikian juga kita akan temukan bahwa ada penyataan bahwa nubuatan bahwa akan ada Roh Kudus turun ke atas atau ke murid-murid yang menjadikan mereka pada saat peristiwa itu terjadi, mereka kemudian boleh menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke seluruh dunia. Jadi ada tugas yang harus dilakukan oleh murid-murid, ada tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, ada tugas yang harus kita kerjakan pada saat kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, keselamatan ada di dalam Yesus. Mari kita sampaikan berita ini kepada siapa saja, supaya lebih banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus dan boleh menikmati hidup yang kekal. Ini yang menjadi tugas kita, tugas murid-murid, dan menjadi tugas kita juga yang sudah percaya, supaya karya Kristus, penyelamatan yang sudah dikerjakan Kristus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan berkat karena kebenaran firman Tuhan menjadikan kami memahami apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.